Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jawara Channel. Kali ini saya kedatangan tim YouTube saya. Dulu sejarahnya bukan Jawara Channel, tapi kolor. Ya, komunitas kolor. Nah, saya udah pensiun, nyari-nyari kolor gitu kan. Nah, tim saya masih fokus mencari hidup di dunia mistis gitu kan. Boleh perkenalkan dulu namanya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Bima ya dari Cianjur. Saya sekarang di channel Misteri masih. Nama channelnya Bima Tim. Bima Tim ya, buat subscriber saya jangan lupa tuh di follow Bima Tim, di follow di apa? Subrek. Yang satu lagi siapa? Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Esa, saya tim ekspor dari Bima Tim juga dari Cianjur. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukan masih mencari Masih. hantu dicari ya. Sehari-hari ya. Harusnya mah cuan dicari bukan hantu. Terakhir ngevlog kapan? Malam tadi. Malam tadi. Di daerah Masih Cianjur. di Cianjur. Oh iya, ini konten ini diambil sebelum bulan puasa ya. Saya upload di bulan puasa. 2 minggu lagi kita. 2 minggu lagi puasa. Suka dukanya jadi kreator horor, boleh diceritakan dari dukanya dulu lah. Apa? Kalau mencari apa ya namanya? Ya suka dukanya kita sering apa ya, banyak kejadian-kejadian yang tidak direncanakan. Ya. Kayak namanya kita di hutan ya, kadang ada yang ada Oh, jadi posisinya di hutan. di hutan, Ya, kita ya. kebanyakan di hutan ya. Jadi banyak hewan-hewan Buas ya. Iya, kayak ular gitu. Banyak lah gitu. Kadang kita yang apa ya ada tim yang kena patok gitu kan. Cuman Oh, sampai ada Iya. foto ular. Cuman Foto. ya untungnya ularnya nggak ular yang berbisa gitu. Masih ya intinya nggak kena balak. Cuman kan bagi saya itu bahaya lah ya. Oh iya. Dukanya sih itu. Itu baru sukanya ya. Baru dukanya. Nah, suka dan duka. Duka. Kalau sukanya ya kita apa ya? Ya kita main malam gitu kan, banyak orang apa ya? Ya apa ya namanya, ngisi kegiatan kita malam-malam, terus ya kita bareng-bareng seneng lah gitu, ngumpul-ngumpulnya sama tim itu sih. Ya kadang kita lucu segala macam banyak lah kalau misalnya di itu ya. Nah, sekarang dari Esa, suka dukanya mencari hantu Ghostbuster gitu kan. Kalau duka sih apa ya? Dulu pernah Esa ini kan ke jatuh ya. jatuh di apa ya, di tebing ke Ah. bawah. Gara-gara itu nggak fokus di jalan. Esa fokus ke komentar orang-orang. Oh, berarti live. Iya lah. Berarti posisinya bukan di YouTube ya. Ya dulu sempat Main dulu kan kita kan di Facebook. Mainnya ya live Facebook di halaman. Ya terus gimana? Esa dulu kan baca-baca komen, itu sampai nggak lihat jalan kan. Sampai nggak lihat jalan, dan akhirnya tuh Esa salah jalan, malah ke jurang. Malah ke jurang. Akhirnya jatuh, dan itu tripod juga pada hancur gitu. Jatuh ke jurang. Nah, Bukan jatuh di lubang yang sama. Jangan sampai itu. Jangan sampai. jatuh ke pelukan orang lain. Wih. Ais, mengerikan. Jangan. Tapi pernah selama kita hunting gitu kan, nyari-nyari di hutan gitu kan, sampai ke bawah ke pas beres syuting gitu, Oh iya itu pernah digangguin gitu kan secara pas sampai rumah gitu, gimana? Pernah diikutin gitu ya. diikutin ya? Iya. Dulu pernah yang ceritanya emang
apa ya mistisnya kuat di sana. Terus kita hunting dulu, kita cari rute gitu. Pas begitu pulang itu belum mulai. Nah, itu belum mulai, sebelum mulai itu kita cek lokasi lah ya. Cek lokasi dulu untuk jalannya nanti malamnya. Lalu cek lokasi itu siang apa malam? Biasanya sore Oh, ya menjelang malam gitu kan. Pas pulang itu kita kan berangkat biasanya jam 11 kan. Biasanya istirahat dulu gitu kan, prepare. Nah, itu pas saya pulang meriang gitu kan. Pas saya tanya gitu kan sama yang inilah di sana gitu kan. Yang itu dalam arti manusia apa? Ya Kuncen. Kayak kuncen lah bahasanya. Ya. Terus. Katanya ya ini diikutin sama sosok yang di sana. Penunggu di sana. Akhirnya yang kita nggak jadi explore. Bisa gagal juga berarti ya? Iya, bisa gagal. Karena kan tidak gitu. semulus kita bikin konten langsung gitu Iya, enggak ya? iya. Kita persiapan dulu. Gitu. Kirain langsung konten aja kayak dulu kan kita mah langsung kan langsung barbar lah kalau kita mah dulu ya waktu di kolor mah kan komunitas kolor nggak ada izin ke kuncen enggak langsung terapas pokoknya. Iya. Dari Esa Dari Esa pernah apa ngalamin kisah-kisah mistis pernah sih itu penting itu pas pulang ekspor diikutin sampai rumah dan akhirnya ya bisa memeriang pas Esa nanya ke kuncen daerah itu ya katanya diikutin sama sosok yang jalannya tuh banget. Terus itu ada tanduknya, terus si giginya tuh panjang, ada taring. serem juga matanya merah. seperti bola pingpong. Iya, itu Esa sampai rambutnya kuning nggak? Hah? Kuning. Itu sampai Esa nggak ekspor seminggu kan. Seminggu Karena kan. meriang. Itu Kan badannya panas ya. tapi kenapa ya orang yang suka digabungin itu pasti sakit? Kalau itu ya. Mungkin karena apa ya? Karena mungkin kepikiran atau jadi gimana? Saya juga kurang paham ya kalau soal itu. Ya kalau menurut saya ya paham saya kembali lagi kan itu mindset. Kalau menurut saya pribadi setiap orang punya mindset masing-masing ya. Ada kita hunting kalau dulu kan zaman kita ya, zaman saya masih di konten kreator industri gitu kan. Ada yang sakit juga. Rata-rata orang yang sakit itu kita kan dulu tim gitu kan, nggak perorangan gitu kan. Orang yang kenapa? Yang mindsetnya itu ada lah penampakan lah gitu kan. Bahkan saya sendiri pun belum pernah lihat gitu kan pas selama konten itu. Tapi kok dilihat di kamera ada gitu kan. Yang lihat itu langsung sakit. Dan orang yang penakut. Kalau bukan saya sok berani bukan gitu kan. Kalau kita mah yang lain gitu kan yang anggapnya biasa aja itu masing-masing aja gitu kan. Udah sakit loh. Ya mungkin karena kembali lagi itu kan ini kepikiran terus. Pikiran itu menurut saya sih gitu kan. Terlepas dari konten kreator mesti itu kan Kang Bima dulu lah pernah nggak mengalami dalam kehidupan gitu kan kisah-kisah ya mistis lah, horor lah gitu. Pernah belum? Dulu pernah ya waktu saya masih sekolah itu jam 5 udah lewat azan subuh lah ya. Itu saya dinampakin sosok pocong udah lewat azan subuh, malah mau 5:30 lah Subuh ya azan subuh. Yang kedua yang saya bikin heran ya kalau ibarat manusia itu di atas kepalanya itu ada lampu jalan. Pocong itu? Ya, di atas kepala pocongnya itu ada lampu penerangan jalan ya. Gang lah kan dikasih lampu. Di posisinya di jalan bukan di gang gitu. Gang itu perempatan gitu kan. Terus dikasih lampu biar jadi di atas di atasnya itu. Iya. Di atas nya si pocong itu ada lampu, cuman pocongnya itu
warnanya malah hitam. Hitam. Baru dengar saya. Iya, hitam pekat gitu. Bajunya hitam. Jadi bukan putih. Yang Aliran saya sesat lihat tuh pocong berarti ya? Iya, mungkin sesat. aliran hitam. Black metal, bos. Terus? Nah, kayak gitu. Itu yang saya heran tuh. Akhirnya saya lari, tidur lagi, terus bangun mau mandi gitu kan, mau sekolah, mandi. Di kamar mandi jelas banget terdengar suara apa ya? Suara rintihan ya. Suara rintihan. Cewek cowok? Enggak, itu cowok tuh. Kayak ya apa ya? Suaranya mereka lah mungkin. Cuman yang bikin herannya lagi, suaranya ternyata merdu, nggak seserem ya kayak di film-film horor gitu kan. Ternyata suara mereka itu merdu benar-benar. Jadi 3 kali itu dia apa ya kayak apa hi gitu kan. Tawa? Bukan tawa sih, kayak di film-film horor gitulah dia suaranya tuh dia 3 kali ya. 3 kali. Suaranya ngomong? Enggak kayak Iya kayak berhenti. Iya kayak gitu. Nah, 3 kali itu, 3 kali jeda gitu, 3 kali lagi. Dan itu suaranya benar-benar merdu. Itu yang kayak pengalaman pertama yang saya dengar itu. Gitu. Memang enggak logis karena mungkin udah banyak gitu kan cerita-cerita horor atau film-film horor yang menjanjikan malah serem gitu. Ini enggak, itu yang saya alami. Dari Esa pernah? Kalau sama gini kan, dulu kan saya lagi di motor ya. Iya. Lagi di motor di adalah tempatnya. Nah terus kenapa kayak motor tuh jadi berat gitu? Oh iya. Ya jadi berat. Pas Esa lihat spion tuh ada cewek di belakang, ikut naik. Oh di motor ya. Kayak boncengan gitu. Nah itu boncengan lah. Terus Esa kaget kan. Terus nggak terkendali tuh motor, akhirnya jatuh dan ada warga ngebantuin. Dan Esa nanya kan ke warga itu tuh ada cewek numpang. Ternyata di tempat itu. Esa jatuh dulu. Iya. Terus ada warga. Nolongin. Terus Esa cerita kejadiannya dan emang bener kata warga tuh. Emang di situ ya tawan banyak yang dinampakin. ikut ke motor. Iya. Kadang ada ya, kayak perempuan di jalan gitu di pinggir jalan kayak gini memberikan. Oh minta ikut naik. Nah itu kata kata si warga itu kalau kayak sama naik ikut ke motor. mungkin dia suka kali mah. Mungkin atau mungkin dia juga emang kesepian kali itu. Nah Iya. Kalau saya pribadi sih waktu nonton horor gitu kan, bahkan ada di channel saya yang judulnya Hantu Ceket, itu lihat aja di menit berapa gitu penampakannya di sela-sela pohon tuh ada wajah sepapang gini lah. Kepalanya doang. Pernah lihat kan? Iya. Itu real. Kita tim nggak lihat, tapi di kamera nggak jelas. Bisa nonton dari Jawara Channel ya, paling bawah di urutan ketiga paling bawah judulnya Hantu Ceket. Itu jelas nggak tahu menit berapa karena itu waktu itu kita live di Facebook jadi nggak diedit-edit, videonya real gitu kan, nggak ada edit-edit. Coba lihat aja gitu kan. Dulu ya. Dulu banget itu. Itu kononnya tempat itu di lokasinya di kuburan. Konon tempat itu dulunya itu kan di belakang kantor Pepra. Dulu itu tempat kata orang gitu, orang tua zaman dulu, tempat pejuang kita itu eksekusinya itu di belakang itu katanya, kata orang gitu kan. Coba lihat aja di Jawara Channel Hantu Ceket. Selama ekspor di dunia mistis gitu kan, di Matim pernah lihat full dengan mata telanjang gitu kan, penampakan lihat pernah gitu. Kalau apa ya, kalau selama Full ya dengan real mata lihat jelas gini gitu, pernah nggak? itu pernah. Kalau Di YouTube-nya ada. cuman ya itu
apa, pas saya lihat itu nggak masuk kamera. Oh jadi lihat secara pribadi. Itu kan Tapi kayak tim juga ada yang lihat. Enggak, karena kan kita explore sendiri kan. Oh sendiri. Iya sendiri. Cuman maksudnya Maksudnya sendiri gimana? Ini kan dua orang Jadi nih, kayak operator nih kayak satu. selang 1 jam berganti. Oh jadi Kang Bima dulu nih explore. Nah. Ntar udah Kang Bima explore baru Esa explore sendiri gitu. Nah gitu. Oh, itu gimana gitu? itu kan ya istilahnya ya kembali lagi sih, balik lagi berarti kayak pengalaman pribadi gitu. Iya iya. Itu pengalaman pribadi ya, apa, ngelihat real, ngelihat real dengan mata telanjang gitu kan. Cuman sayangnya nggak kena di kamera. Sosok apa? Itu sosok yang sering disebut kuntilanak. Benar-benar Lari. ya, lari sih enggak, cuman jalan aja biasa, cuman dengan kecepatan tinggi. Oh, pakai nos ya. Pakai nas. Kadang-kadang yang bisa menyalakai itu ya kita sendiri iya, sih betul. kalau cepat angker gitu. Apalagi kita mainnya kan di hutan. Oh di hutan. Ya itu, ini bahaya sih. Kalau menurut saya sih yang saya tahu dari orang tua dulu gitu kan, kata orang tua dulu itu timbulnya yang gituan gitu kan bisa diolah dan diciptakan dengan pikiran kita sendiri, kata orang tua dulu. Contoh gini lah, kita berangkat ke tempat yang antar, mindset kita kuat, aduh di depan ada penampakan nih gitu kan, bisa terjadi. Bisa berbentuk apa Iya. yang kita pikirkan. Katanya, kata orang tua dulu, kita kan dalam tubuh kita itu punya jin. Emang bener sih ya, Iya. jin pendamping. Nah, kita berpikiran keras gitu kan, mindsetnya kuat, nah, bisa lah dicerna gitu kan, sama si pendamping itu. Jadi membentuk sosok. Ya, kata orang tua dulu. Tapi kalau saya sih belum pernah. Pernah sekali kejadian di sini. Waktu itu, biasalah masih muda lah. Almarhum ibu dan ayah masih ada. Di rumahku masih ramai lah gitu kan. Pulang lah sekitar jam 2 malam. Gedor-gedor ke pintu itu ini. Hah? Oh, mau pulang gitu kan? Mau pulang ke rumah sini. Dibukain pintu. Dibukain. Ibu ngomongnya gini, kata sama ibu saya, dari mana Jang, kalau kan Sundanya di mana, balik teh putih ngohe ya, dari mana pulang kok malam terus gitu kan. Terus saya udahlah tidur lah. Tiba-tiba pagi ada yang gedor pintu. Paginya gitu kan, saya bukain. Abang ibu saya bilang masuk lewat mana? Berarti ibu nggak ada di rumah? Nggak ada. Jadi sekeluarga itu, ayah, ibu gitu kan, kakak, adik lagi pada nginep di rumah nenek. Gitu kan, pada nginep. Lah, kata saya, hanya buka itu Ibu sendiri padahal. iya gitu kan, kan kunci dibawa katanya. Saya bingung. Nah, ibu kan lihat ada apa, sendal saya gitu kan, masuk lewat mana, kalau gedor-gedor gitu kan. Sampai sekarang saya bingung gitu. Wah, gitu kan. Yang membuka pintu. Tapi jelas yang dilihat itu ibu. Jelas kok. Gua agak merinding nih. Merinding nggak? Ya, jelas. Bener real ini mah. Sampai saya berpikir-pikir tuh. Sempat kejadian juga. Itu sih bukan berupa suara, bukan berupa berbentuk gitu kan. Lagi mandi di rumah ini juga. Oh, sama di rumah ini. Lagi ada kok banyak orang di rumah mandi mandi. Tiba-tiba ada yang ngejontorin kepala di WC itu. Lagi mandi gitu kan ya. Tiba-tiba ada yang gini nih. Lihat siapa gitu kan. Itu kejadian horor saya kedua kali. Nah, yang ketiga kalinya waktu kecil pernah bulan puasa. Bulan puasa. 2 minggu lagi kita puasa ya. Ah. Jadi teringat gitu kan. Kenangan dulu.
waktu kecil kan suka bikin dong-dong tuh di kaleng terus pakai kantong kresek diikat pakai karet dipukul-pukul gitu kan. Iya. Kata nenek saya gini, katanya lagi mukulin itu gitu kan habis pulang tarawih itu. Kata nenek saya itu pakai bahasa Sunda itu, ulah tatap pulang lagi bisa ini dulu kan dong bahasa lo itu. Nah terlepas dari sudahlah jadi kan dibarahin nggak main itu lagi. Tiba-tiba waktu zaman PS1 dulu PS tuh saya tuh di rumah punya PS dulu jam 1 sampai nunggu sahur enak dong itu di luar Yang dibawa, yang dipakai maksudnya? dong-dongnya enggak, dong-dong saya mah ada, Oh ada, cuman ada yang mukul-mukul dong di luar gitu. Saya lihat di luar dari anak-anak gitu kan dekat saya. Nah 3 kali kejadian horor itu saya. mungkin juga ya, malah ternyata banyak pengalamannya. Setiap orang pasti punya pengalaman mistis lah gitu kan. Pasti punya. Itu kali dulu. Cuman kalau saya dulu memberanikan diri nyari-nyari konten kreator itu gitu kan. Ya orangnya penakut dulu. Nah saya pengen menepis penakutan itu saya gitu kan. Takut saya tuh pengen dihilangkan gitu kan dengan cara bikin konten kreator gitu kan. Setelah kita hunting kan dulu kan nggak pernah kita lihat. Iya. Ya kalau ada suara-suara sih ya Wajar. wajar, tapi untuk full itu enggak. Cuman pas satu doang video tuh yang hantu ceket itu Oh iya. terakhir, penampakan terakhir, konten langsung ditutup, langsung bubar, dan gantilah konten gitu kan biar dijaga kesehatan Beralih kayak. beralih. Kita waktu dulu kan jarang ini ya, jarang izin sampai dikira maling gitu ya. Iya pernah bener ya. Apa? Sampai Waktu kira-kira kita maling. Oh sama iya, warga itu. yang di sana ya, Iya. di Rogenblong. Iya, kalau gitu. Dikejar-kejar apa golok. Katanya tempat rawa Genlong itu antar. Jadi itu sebuah bukit, tapi di bukit itu kayak gunung lah. Tapi pemakaman warga umum gitu ya. umum. Ya. Jadi kita ekspor di wilayah itu, ya di bawah itu kan mencakupi berapa desa gitu ya. Iya, Jadi kelihatan. Jadi kita posisi di sini nih. di atas Ini- gitu ya. Ini ya pemukiman warga gitu kan. Apa ada yang pakai senter jauh gitu-gitu kan, sampai dituduh maling lah gitu kan. Maling lah. Yang salahnya itu kita tidak izin Tidak dulu, izin, ya. kita langsung ekspos aja dulu, waktu lah maklum lah masih muda, ya kan. Dan nggak ada sedikit pun penampakan, terus suara pun nggak ada ya. Iya. Cuman kejadian kesurupan, ada yang kesurupan, Ada yang tapi kita waktu itu di sana itu sampai 3 hari loh. Yang pertama kita dituduh maling ya, yang keduanya kita izin, Kita izin. dan yang ketiganya kita ekspor bersama warga di situ Ah, Iya. karena sudah izin gitu kan, dan dibantu juga gitu sama warga itu daerah Rawagejo gitu ya. Makasih banget tuh buat warga di sana ya, sudah bisa support juga waktu support itu. buat kita Ternyata juga gitu kan. Perjuangan kita 3 hari di sana ya, tempat angker katanya kita pecahkan, ternyata biasa aja. ya, balik lagi lah. Balik ke kitanya gitu kan, nanggapinya seperti apa gitu kan. Saya doakan untuk Kang Bima channel apa namanya? Tim. Dimatin. Oh nih Bima Tim, di subscribe, ditonton juga. Ini teman saya lagi merintis punya YouTube, lagi perlu subscriber. Ya, dukungan lah dari Iya. teman-teman lah ya. Mungkin segitu aja, kita nggak ada rencana mau bikin konten gini ya, podcast, cuman ngopi-ngopi biasa lah, terpikiran gitu kan, kita bikin konten gitu kan, mengenang masa lalu gitu kan. Juga mumpung kita ngumpul lah ya. Nah, pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe Jawa Channel. Jangan lupa juga mampir ya ke Tim, ada Kang Bima, ada Esa, ada saya. Kembali lagi pesan dari saya buat kalian penakut, wajar lah, saya juga penakut gitu kan. Mindset yang diubah gitu kan. Kadang yang mencelakain itu
masjid kita sendiri. Nah, kita sendiri Gitu kan. Kadang-kadang kan, wah kita di hutan nih ada suara ini, bisa aja kan itu burung, Iya, hewan iya, gitu iya. kan, berpikir positif aja gitu kan. Kadang-kadang yang bahaya itu ya pikir aja Iya, gitu iya. kan. Pokoknya kita makhluk paling sempurna lah dibanding Makhluk yang lain. yang gituan mah gitu kan, menurut saya pribadi gitu kan. Jadi kemana-mana nggak usah takut, bisa ada Tuhan yang maha kuasa gitu kan ya, Betul. yang lebih Betul. maha perkasa gitu kan. Pokoknya terima kasih banyak sudah nonton, subscribe juga Bima Film, Jawara Film. Cukup sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum 2 minggu lagi ya, Oh iya. ya. selamat menunaikan ibadah puasa. Semangat terus puasanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gas.